25 deras siksaan dari Bribka Beni pada pembantunya. Fakta persidangan dari dakwaan jaksa penuntut umum menggambarkan bagaimana dera penyiksaan yang dilakukan seorang polisi dan istrinya di Bengkulu pada pembantunya. Persidangan ini sendiri digelar pada Kamis 15 September 2022 di Pengadilan Negeri Bengkulu. Korbannya adalah Yesi Afilia. Selama kurun waktu 6 bulan sejak bekerja dari bulan Januari 2022 hingga kasus ini terbongkar pada Juni 2022, ada 25 jenis penyiksaan yang dijabarkan JPU yang dilakukan oleh Bribka Beni Adiansyah. Ini belum termasuk penyiksaan yang dilakukan istrinya. Beberapa kali penyiksaan dipicu karena Bribka Beni melihat aktivitas korban dari handphone yang tertaut CCTV. Dipicu karena terkadang hanya karena korban tertidur kelelahan. Berikut perbuatan-perbuatan yang dilakukan Bribka Beni pada pembantunya itu. Bahwa pada tanggal di bulan Februari 2022 sekira pukul 11 terdakwa memukul kaki korban di bagian tulang depan dengan menggunakan alat besi sebanyak 1 kali dengan alasan pekerjaan saksi korban tidak selesai. Bahwa pada bulan Februari 2022 sekira pukul 11 terdakwa memukul tangan kiri saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 1 kali dengan alasan saksi korban tidak mengerti omongan dan tidak mengikuti aturan di rumah terdakwa berupa bangun pukul 4 waktu Indonesia Barat. Namun hari itu saksi korban bangun terlambat, yakni sekitar pukul 5.30. Bahwa keesokan harinya pada bulan Februari 2022 itu pada siang hari terdakwa memecut saksi korban dengan menggunakan kabel listrik ke arah depan badan saksi korban sebanyak 1 kali dan kemudian kabel tersebut dililitkan ke leher saksi korban dan saksi korban tercekik dikarenakan kabel tersebut dikaitkan di besi jemuran di atas atap selama 1 menit dan saksi korban lupa penyebabnya. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Februari 2022 sekitar pukul 10 terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban dari arah depan sebanyak 1 kali dikarenakan tidak selesai pekerjaan. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2022 sekira pukul 7 terdakwa memukul kepala saksi korban dikarenakan mengantuk saat menyapu. Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2022 sekira pukul 22 terdakwa menendang punggung belakang badan saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 kali karena saksi korban tidak selesai menyetrika. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di pertengahan bulan April 2022 sekira pukul 9 terdakwa memarahi saksi korban sambil mendorong badannya hingga terbentur ke meja tempat memasak karena terdakwa marah melihat saksi korban sedang mengantuk saat mencuci piring. Saksi melihatnya melalui handphone yang terkoneksi dengan CCTV yang ada di dapur. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di akhir bulan April 2022 sekira pukul 20.30 terdakwa mendorong bahu saksi korban hingga terjatuh di lantai karena saksi korban mengantuk saat sedang membereskan bekas mainan anak-anak. Terdakwa melihat melalui HP yang terkoneksi dengan CCTV di ruangan keluarga terdakwa melihatnya dari kamar tidur. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada awal bulan Mei 2022 setelah lebaran sekira pukul 17 terdakwa memukul bagian paha saksi korban sebanyak 1 kali dengan besi dikarenakan terdakwa marah saat pulang ke rumah. Terdakwa melihat saksi korban tidak membereskan rumah padahal sebelum pergi dari rumah istri terdakwa sudah berpesan agar rumah dibereskan berupa menyapu dan mengepel lantai rumah, bereskan bekas mainan anak-anak dan menyusun baju di lemari. Karena sebelum pulang melihat melalui HP yang terkoneksi CCTV di ruang keluarga saksi korban sedang tidur. Bahwa keesokan harinya pada tanggal dan hari yang sudah lupa di bulan Mei 2022 sekira pukul 10
terdakwa memukul lutut kaki sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan besi dikarenakan saksi korban tidak menyelesaikan pekerjaan menyetrika baju. Keesokan harinya, pada tanggal yang sudah lupa di bulan Mei 2022, sekira pukul 12 sampai dengan pukul 15, saksi korban disuruh berdiri di halaman depan rumah oleh terdakwa dikarenakan saksi korban mencuci baju tidak bersih. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di pertengahan bulan Mei 2022, sekira pukul 11, terdakwa memukul bagian kaki kanan dan kiri dengan menggunakan besi terhadap saksi korban sebanyak 2 kali karena saksi korban mengantuk saat menyetrika. Tribuners, itulah beberapa perbuatan yang didakwakan oleh JPU terhadap Bribka Beni. Sementara itu, penasihat hukum Bribka Beni, Irfan Yuda Oktara, saat ditemui usai sidang mengatakan pihaknya akan mengikuti alur pembuktian di persidangan-persidangan selanjutnya. Benar atau tidaknya Bribka Beni dan istrinya, Ledia Eka Restu, melakukan kekerasan sesuai surat dakwaan nanti akan dibuktikan di proses pembuktian. Apakah punya kesesuaian dengan alat bukti yang ada, baik itu saksi, visum, itu yang harus kita buktikan, kata Irfan kepada tribunbengkulu.com.